Untuk sebagian besar orang minum kopi baik, tapi tidak untuk semua orang. Oke. Kopi bisa berpotensi untuk menurunkan berbagai resiko penyakit. Contohnya jadi, diabetes, ya, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah misalnya stroke, berbagai jenis kanker, itu bisa menurun kemungkinan kejadiannya apabila kita rutin minum kopi. Terus memperbaiki mood. Iya, peminum kopi ditemukan lebih sedikit yang bunuh diri, lebih sedikit yang depresi. Tos dulu. Minum dok. Mau lagi. Gleknya belum? Kita lagi ngapain sih sahabat? Kita lagi segelas kopi. Karena kita mau ngebahas kopi di Kamus Sehat bersama dengan saya dan juga Dokter Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Gimana dok? Kopinya enak nggak dok? Aduh. Kita mau ngebahas kopi, sahabat Sonora. Karena gimmicknya cakep gak sih gimmicknya tadi? Oh cakep dong. Cakep ya. Kasih jempol. Jangan lupa juga kasih jempol untuk tayangan ini nanti di akhir acara ya. Tapi sebelum kita ngebahas topik soal kopi, yang katanya kopi ini sebenarnya ada pro dan kontra, baik gak sih untuk kesehatan? Ya, ini yang nanti saya mau tanyain juga ke Dokter Santi. Tapi saya mau nanya dulu kabar dokter gimana nih habis minum kopi atau sebelum minum kopi, aman? Kalau sebelum minum kopi arwahnya belum mengumpul semua gitu ya. Benar. Gitu minum kopi langsung ting, gitu. Jadi siap untuk menyapa sahabat Sonora. Boleh disapa loh. Halo sahabat Sonora dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya sehat dan bahagia selalu. Amin. Makin bahagia biasa untuk para penikmat kopi. Mungkin Anda nonton Kamu Sehat sambil nikmati kopi kali ya. Nggak semua orang suka sih. Nggak semua orang suka. Iya. Saya nggak suka. Dokter suka kopi. Oh suka. Oh kita agak kebalikan nih dokter. Nggak apa-apa, nanti kalau ada yang ngirim kopi ke sini, kalau ada yang ngirim coklat ke sana. Teh boleh, coklat boleh. Oh, iya. Apapun lah selain kalau nggak ada yang ngirim apa-apa ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kita berharap sih. Tapi sahabat Sonora dan juga Dokter Santi, kita ngomongin kopi. Mungkin yang tadi juga saya udah bilang, kopi itu sebenarnya pro dan kontra. Baik nggak sih sebenarnya untuk kesehatan? Baik nggak dok? Baik. Apakah karena ini dokter pecinta kopi? Iya. Jadi untuk sebagian besar orang minum kopi baik, tapi tidak untuk semua orang. Oke. Yang diklasifikasikan tidak baik untuk semua orang ini kayak orang-orang seperti apa dok? Karena kopi itu mengandung kafein. Kafein itu bisa menyebabkan stimulasinya bisa di otak. Orangnya jadi seger, orangnya jadi tidak cepat lelah, kemampuan konsentrasinya meningkat, kemampuan berpikirnya meningkat dan seterusnya. Tapi juga bisa memicu kerja jantung, sehingga detak jantungnya menjadi iya. Itu mah saya ketemu cowok cakep. Itu beda dok. Ini beneran karena minum kopi. Oh bukan kafein, nggak pecinta kopi, tapi kalau lihat cowok cakep deg-degan. Berarti ada kafein yang tersembunyi. Oh, enggak diseriusan apa enggak? Enggak. Tapi kalau pecinta teh, di dalam teh juga ada kafein ya, cuma nggak setinggi kopi ya? Iya, kira-kira sepertiganya dari kopi, lebih rendah teh daripada kopi kandungan kafeinnya. Nah, selain membuat jantung itu berdetak lebih cepat, tekanan darah naik. Oke. Nah, akibatnya orang yang menderita tekanan darah tinggi yang cukup berat, yang tidak terkontrol, tidak disarankan untuk minum kopi. Kalaupun mau minum kopi, biasanya tanya dulu ke dokternya yang merawat, boleh atau enggak, dan biasanya ditanya berapa banyak kopi yang masih boleh diminum, karena terkait dengan kandungan kafeinnya. Iya. Terus ibu hamil, anak-anak atau remaja yang masih awal ya, awal remaja, itu juga tidak disarankan untuk minum kopi. Kopi tidak disarankan untuk darah tinggi yang tinggi banget. Kalau untuk darah rendah dok? Kalau untuk darah rendah sebetulnya banyak ditanyakan oleh khalayak umum yang
tensinya rendah. Dok, aku tensinya rendah, sering-sering minum kopi aja ya dok ya gitu kan. Itu tuh tidak mengobati akar permasalahannya. Walaupun memang pada beberapa orang dengan darah rendah diberi anjuran untuk minum kopi dan membaik gitu ya. Tetapi harus dicari akar permasalahannya. Jadi kalau dia darah rendah, kenapa dia bisa darah rendah? Apakah misalnya contoh nih penyebab darah rendah ya, tekanan darah rendah itu yang tidak bisa diobati dengan kopi. Perdarahan, terjadinya perdarahan yang masif. Jadi misalnya orang kecelakaan lalu lintas, terus ada tulang yang patah sehingga darahnya keluar banyak banget. Itu pasti tensinya akan turun. Nah kalau orang kayak gitu dikasih minum kopi itu mau 1 liter pun nggak akan nolong ya? Iya, nggak akan nolong gitu. Jadi tergantung penyebabnya. Atau misalnya dia tensinya rendah karena terjadinya gangguan penyerapan zat gizi. Misalnya dia anemia, kekurangan zat besi. Ya itu nggak ada gunanya juga dipakein kopi ya, selama gangguan pada anemianya tidak diperbaiki, maka tensinya ya nggak akan kembali ke normal gitu. Tetapi bahwa orang dengan darah rendah boleh untuk minum kopi. Untuk orang yang darah tinggi, kalau misalnya dia terkontrol atau cuman stadium 1 atau 2, jadi misalnya darah tingginya nggak tinggi-tinggi banget, masih boleh dengan catatan jangan banyak-banyak. Dan jangan lupa orang itu ada yang sensitif, ada yang tidak sensitif terhadap kafein. Jadi perhatikan dirimu sendiri tuh termasuk golongan yang sensitif atau yang tidak sensitif terhadap kafein. Taunya Sebenarnya kalau kita mau tahu tensi kita naik atau enggak akibat pengaruh kafein, itu diukur sebelum minum kopi tensinya. Terus minum kopi, terus diukur secara berkala, mulai dari 30 menit sesudah minum kopi sampai kira-kira 6-8 jam sesudah minum kopi. Berapa tensimu? Kalau mengalami peningkatan tekanan darah sesudah minum kopi, berarti kamu memang sensitif. Jadi dicek sendiri, tiap orang beda-beda. Berarti harus punya tensi dong sebenarnya di rumah. Untuk di luar untuk ngecek ini ya tensian juga ya dok maksudnya. Ya kan bisa minjem tetangga, hemat, ke dokter, ke perawat, ke puskesmas kan. Banyak jalan menuju Roma. Nice. Tadi kita ngomongin kopi ini baik untuk kesehatan. Tadi juga ada beberapa, mungkin kita dibilang bahaya juga enggak ya, tapi mungkin lebih ke reminder aja untuk yang darah tinggi dan apa segala macamnya. Tapi kalau kita ngomongin soal, tadi kayaknya belum dijawab juga sama Doksan, kopi baik untuk kesehatan, baiknya ini yang apa tidak sih, baik aja belum selesai. Banyak ternyata sahabat Sonora ya. Untuk orang yang mengalami gangguan pada lambung, kalau dia nggak tahan, beberapa jenis kopi yang sifatnya asam juga memperberat gejalanya gitu. Ya udah yang baik sekarang. Oh iya. Ternyata langsung. Yang baiknya apa, Doksan? Kopi bisa berpotensi untuk menurunkan berbagai resiko penyakit. Contohnya jadi, diabetes, ya, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah misalnya stroke, berbagai jenis kanker, itu bisa menurun kemungkinan kejadiannya apabila kita rutin minum kopi. Terus memperbaiki mood. Ya, peminum kopi ditemukan lebih sedikit yang bunuh diri, lebih sedikit yang depresi. Terus meningkatkan fokus, meningkatkan kemampuan berpikir, membuat orang tidak cepat lelah, membuat performa atlet meningkat. Jadi kalau misalnya nggak harus atlet sih, kalau kita mau olahraga, mau performa ototnya bagus gitu ya, performa olahraganya bagus, minum kopi. Jadi manfaatnya banyak, dengan catatan jangan ada penambahan yang ya gula, ya susu, jangan disebutin lagi. Tapi Doksan, masih ada lagi nih yang baiknya. Yang baiknya, peminum kopi ditemukan mempunyai mikrobioma, jadi bakteri baik di dalam saluran pencernaannya lebih aktif dan lebih banyak jumlahnya. Padahal kita tahu probiotik itu baik untuk kesehatan. Betul. Begitu, banyak kan? Udah berapa tuh tadi? Mood udah, penyakit-penyakit. Doksan kayak ini brand ambasadornya kopi. Saya kan bukan pecinta kopi, dikasih baik untuk kesehatan banyak. Teh juga sih. Teh sama fungsinya dengan, karena punya kafein juga ya. Karena fungsi kafeinnya. Jadi peminum teh juga minum teh secara rutin juga tadi
menurunkan resiko diabetes, penyakit jantung, Asal stroke. tidak ditambah-tambahin. Iya, betul. Dengan catatan juga peminum tehnya itu tidak mengalami anemia kekurangan zat besi. Oh. Karena orang yang mengalami anemia kekurangan zat besi tidak dianjurkan minum teh dan kopi. Kan tadi udah ada bahayanya, ada yang baik atau enggak, ada yang baiknya juga untuk kesehatan. Iya. Tapi kenapa ini ada orang-orang yang minum kopi terus dia jadi pusing, sakit kepalanya, itu kenapa dong? Beberapa jenis kopi mengandung kadar kafein yang lebih tinggi. Terus kalau kita bikin kopi nyeduh dengan air yang lebih panas, semakin panas air yang digunakan untuk menyeduh kopi dan teh, semakin tinggi kadar kafein yang akan terlarut di dalam air Gelas kopi itu, atau air teh itu. Semakin lama kita menyeduh kopi atau teh, maka kadar kafeinnya akan semakin banyak.